Pemirsa, jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo, Survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo selama 10 tahun berada di angka 80,8%. Hasil survei LSI menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Jokowi selama menjabat sebagai presiden di angka 80,8%. Menurut LSI, angka itu lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang lengser. LSI melibatkan 1.200 orang responden yang dipilih menggunakan multi-stage random sampling. Data dikumpulkan dengan metode wawancara tatap muka. Ambang batas kesalahan atau margin of error survei ini lebih kurang 2,9%. Di akhir masa jabatan Pak Jokowi selama 10 tahun ya, tingkat kepuasannya masih sangat tinggi ya. Di survei itu persisnya di angka 80,8%. Mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Tingkat kepuasan ini sebetulnya jauh lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan di akhir masa jabatan Pak SBY di tahun 2014. Ya, sejak dilantik untuk periode kedua, ia menegaskan tak memprioritaskan penegakan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan karena keduanya menghambat investasi. Hambatan lain adalah independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi menyebut KPK membuat pembangunan mandek, mengebiri lembaga anti korupsi melalui revisi Undang-Undang KPK pada akhir 2019. KPK pun bukan lagi lembaga independen, melainkan bagian dari rumpun eksekutif dengan presiden sebagai penentu dan pengendalinya. Masuknya modal asing ke Indonesia. Ada 75 undang-undang yang ia sinkronkan, ia ubah, ia hapus pasal-pasal yang menakutkan bagi pemodal yang dibukukan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja menjadi pembenar praktik deforestasi yang menjadi penyebab utama kenaikan produksi gas rumah kaca yang mengakibatkan krisis iklim. Mereka yang protes proyek strategis nasional dianggap menghalangi pembangunan sehingga bisa dijebloskan ke penjara. Legalisme otokratik ala Jokowi makin membabi buta menjelang ia lengser. Konstitusi hendak ia revisi agar bisa menjabat presiden 3 periode. Mengubah undang-undang pemilihan umum untuk meloloskan anaknya yang belum cukup umur menjadi kandidat wakil presiden. Dan usaha milik negara kolaps akibat terjerat utang menjalankan penugasan Jokowi membangun infrastruktur. Di masanya, tambahan utang pemerintah mencapai 5.745 triliun rupiah atau 3 kali lipat dibanding tambahan utang 2 periode Presiden Yudhoyono. KPK, polisi, dan jaksa menjadi lembaga pemukul lawan politik memakai kasus hukum. DPR hanya tukang stempel kebijakan pemerintah kendati membahayakan anggaran. Tak ada lagi fungsi checks and balances yang menjadi penopang demokrasi. Yakni sistem hukum yang tak imparsial, birokrasi yang tak netral, kekuasaan eksekutif yang berlebihan, dan media yang tidak independen. Tak mengherankan jika indeks demokrasi Indonesia tahun ini menurut Fidem Institute University of Gothenburg, Swedia, berada di urutan ke-87 dengan skor 0,36, melorot dari posisi ke-63 pada 2014. Selain cawe-cawe dalam memenangkan anaknya menjadi wakil presiden melalui pengerahan aparatur negara dan bantuan sosial, Jokowi juga mendorong anak bungsu, menantu hingga para ajudan maju dalam pemilihan kepala daerah. Selain mematikan DPR dan media massa, Jokowi melumpuhkan simpul-simpul intelektual
dengan menggait kelompok masyarakat sipil dalam kekuasaannya dan pemakaian hak pemerintah memilih rektor perguruan tinggi. Disrupsi internet membuat protes dan kemarahan publik teredam oleh pengerahan pendengung dan para ahli pesanan dalam pertarungan wacana di media sosial.